Jamur tiram, Pak. Iya, paling mudah itu jamur tiram. Jamur tiram, jamur kuping, ya. Kemudian Volvaria, dan jamur-jamur yang paling mudah yang dapat dilihat dengan mata telanjang, ya. Yang kemungkinan jamur-jamur itu bisa dikonsumsi atau dimakan. Itu yang disebut dengan jamur makroskopis. Kemudian yang mikroskopis juga kita pelajari nantinya. Contoh yang paling mudah apa kalau yang mikroskopis? Mikroskopis. Berarti yang kalau mikroskopis berarti apa? Yang kalau dilihat memerlukan bantuan mikroskop. Ya, karena amat kecilnya, ya, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka perlu alat bantu, yaitu mikroskopis. Contoh yang paling mudah apa? Contoh yang paling mudah. Rhizopus, Pak. Ya, betul, Rhizopus. Rhizopus. Atau jamur apa? Rhizopus kan kalau sehari-hari. Biasanya di tempe, Pak. Iya, betul sekali, itu jamur di tempe. Namanya Rhizopus. Ada Aspergillus, ada Penicillium, ya, itu kalau di SMA. Kemudian kalau yang yes ya paling mudah dikenal, paling mudah Anda hafalkan ya Saccharomyces cerevisiae itu. Itu kalau dari yes, kalau jamunya tadi. Sebetulnya banyak selain Saccharomyces. Ada Candida, ada Schizosaccharomyces, ada Hansenula. Tapi yang paling familiar mungkin karena di tape itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Seperti itu. Itu dari jamur. Dan cara untuk mendapatkan energi biasanya jamur itu dengan cara mengabsorpsi, menyerap makanan sehingga menimbulkan energi. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dengan fotosintesis. Dan yang terakhir adalah hewan. Jadi kelima kingdom tadi ada Monera, ada Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Tidak saya kupas semuanya. Yang saya kupas tentu saja tadi Monera. Ya, terus habis Monera nanti dari golongan jamur, tadi Penicillium. Terus dari yes itu sendiri. Ya, ada 3, ada yes, kapang, mold, ya, terus dan bakteri. Itu saja yang saya kupas karena nanti ada basicnya yang apa ya, yang dipelajari memang ketiga itu. Kemudian kita melanjutkan masalah yang Monera.
Monera berarti di sini menyangkut bakteri. Anda apa yang Anda kenal? Bakteri yang Anda kenal sebelumnya apa? Contoh bakteri mungkin ada E. coli sama Salmonella, Pak, yang Iya, biasa betul. dikenal. Betul sekali itu. Itu yang paling terkenal, yang paling familiar ada betul tadi. Ada E. coli dan Salmonella. Sebenarnya kan banyak. Ada Streptococcus, Staphylococcus, ya. Tapi berhubung yang paling terkenal dan familiar memang betul itu tadi. E. coli. Jadi prinsipnya E. coli itu bisa digunakan sebagai bakteri indikator. Ya, bakteri indikator khususnya untuk masalah lingkungan. Ya, untuk masalah lingkungan. Karena bakteri ini dapat digunakan sebagai indikator karena itu tadi, bagaimana suatu kualitas perairan, ya, perairan itu berdasarkan ada tidaknya E. coli. Jadi di AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, itu indikatornya adalah Escherichia coli. Ketika di sana itu ada E. coli, berarti lingkungan tersebut sudah tercemar. Cuma tercemarnya berat, ringan, atau sedang, tergantung dari jumlah E. coli tersebut. Ya. Karena digunakan indikator, ya, kalau digunakan sebagai indikator, kalau ada E. coli di sana, sudah dipastikan pasti ada mikroba patogen. Ada E. coli, pasti ada mikroba patogen. Sehingga sangat-sangat berbahaya. Untuk bisa menentukan apakah di sana, di suatu perairan itu ada E. coli-nya ada tidak, maka ada teknik untuk menganalisis E. coli tersebut. Dalam hal ini dengan metode namanya MPN. Most Probable Number. Angka perkiraan terdekat. Kita singkat sebagai MPN. MPN. Nah, pembahasan tentang MPN ini nanti berkaitan dengan TPC. Total Plate Count. Dengan menghitung populasi pada TPC, nanti per mililiternya dapat diketahui berapa juta mikroba yang ada di sana. Tapi kalau nanti modelnya MPN, tinggal nanti mencocokkan tabel saja. Berapa positif, berapa gram negatif, bisa dilihat dari sana. Berdasarkan MPN-nya.
Kita hari ini tidak akan membahas MPN dan TPC dulu. Mungkin pada pertemuan tingkat akhir. Jadi pertemuan ke-7 atau ke-6 ya, tingkat itu baru nanti saya bahas tentang MPN. Jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara tentang Monera. Kalau kita bicara tentang Monera, kita tidak lepas dari bakteri itu sendiri yang tadi dicontohkan. Ya. Yang jelas dia adalah bakterinya bersifat prokariot. Satu-satunya makhluk hidup yang prokariot itu adalah bakteri. Ya. Bakteri ini bagus sekali, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, kuning, apalagi yang merah, putih, kuning, ada lagi nggak? Ada yang warna biru juga, Pak. Bakteri apa kalau biru? Kalau biru bakteri apa? Bakteri gram positif. Oh, Eh, yang itu bukan karena warnanya. Jadi yang saya maksud itu adalah warna koloninya. Apabila kita melihat dengan mata telanjang, itu koloninya berwarna merah. Koloninya berwarna kuning, koloninya berwarna putih. Kalau itu yang biru, bukan biru itu ungu. Itu karena efek pewarnaan gram. Sehingga bakteri tersebut berwarna ungu. Itu gram positif, kalau gram negatif warnanya merah. Gram positif berwarna ungu, belum tentu nanti bakterinya itu berwarna ungu juga. Bisa juga berwarna merah, bisa juga berwarna putih, bisa juga berwarna kuning. Jelas. Jadi semua bakteri itu nanti kalau diberi tes atau dites pewarnaan gram, ada dua saja. Kalau enggak gram positif, ya gram negatif. Kalau gram positif warnanya ungu, gram negatif warnanya merah. Cuma itu saja. Tapi kalau dilihat dari morfologi bakteri, bisa macam-macam. Jelas ya kan? Semuanya? Jelas, Pak. Oke. Kemudian ada pembeda lagi. Kalau pada bakteri, itu dinding selnya adalah peptidoglikan. Kalau pada jamur bukan peptidoglikan, namanya selulosa atau hemiselulosa. Bisa juga lignin, macam-macam. Tapi kalau bakteri, sudah pasti peptidoglikan. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, peptidoglikan di sini untuk bakteri positif dan negatif itu berbeda. Ya. Kalau pada bakteri gram negatif, biasanya cenderung lebih tipis. Kalau bakteri gram positif, cenderung lebih tebal. Kemudian dari ukuran, ya ukurannya sangat kecil sekali. Jadi kalau kita lihat dengan mikroskop,
itu mungkin perbesaran 1000, 100 kali 10. Umumnya seperti itu. Tapi kalau bakterinya bagus, gemuk, perbesaran 400 saja sudah kelihatan. Terus untuk perkembangbiakannya bagaimana? Perkembangbiakannya secara biner. B itu adalah 2, jadi pembelahan 2 terus. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, menjadi 8, 8, 16, dan seterusnya seperti itu. Yang disebut dengan pembelahan biner. Kemudian dari bentuknya, nah sekarang bentuknya ada yang bulat, ada yang batang, ada juga yang seperti koma. Itu bisa dilihat dengan mikroskop. Ya, nanti bisanya bentuk bulat, batang, ataupun bentuk spiral. Dari bentuk-bentuk tersebut dan nanti kalau kita tes warna, ya warnanya bisa ungu atau bisa merah, gram positif atau gram negatif. Kemudian berdasarkan untuk mendapatkan ATP makanan, maka ada bakteri yang sifatnya adalah autotrof. Autotrof atau heterotrof. Ya. Jadi ada 2 bakteri yang sifatnya autotrof dan heterotrof. Kalau autotrof berarti berasal dari bahan anorganik. Ya. Kalau heterotrof berarti organik. Anda sudah melihat sendiri, tapi pada usia autotrof ya anorganik. Heterotrof adalah organik. Itu pada umumnya ya. Pada umumnya seperti itu. Jadi ada 2 golongan besar seperti itu. Kemudian kebutuhan berdasarkan oksigen. Jadi kalau oksigen berarti kebetulan akan O2. Ya, kan akan O2. Oksigen, lawannya oksigen berarti apa? Lawannya oksigen apa? Lawannya untuk oksigen lawannya apa? CO2, Pak. Dan CO2 atau tanpa adanya oksigen. Kalau yang oksigen tadi adalah aerob, berarti kalau yang tanpanya oksigen adalah anaerob. Justru kalau bakteri yang sifatnya oksigen, ya,
aerob dengan adanya karbon dioksida CO2 tadi, maka bakteri tersebut itu akan mati. Akan mati. Ya. Ya, contoh bakteri yang aerob apa? Contoh bakteri yang sifatnya aerob. Tentang aerob. Aeromonas, Pseudomonas, ya. Itu pasti butuh oksigen. Tapi kalau bakteri yang tanpa butuh oksigen, contohnya apa yang paling mudah? Kalau oksigen kan hampir semua ya. Bakteri yang aerob, Bacillus, Pak? Iya, Bacillus bisa. Betul, Bacillus itu bisa. Ya, karena butuh oksigen. Betul sekali, Bacillus. Banyak sekali. Hampir semua bakteri itu ada sifatnya aerob. Ini sifatnya aerob juga ada dua. Ya, aerob mutlak itu obligat dan fakultatif. Kalau bakteri yang sifatnya fakultatif aerob, berarti dia bisa butuh oksigen, bisa tidak butuh oksigen. Ini fleksibel, ya, tergantung keadaan. Disebut dengan fakultatif. Kalau obligat berarti sudah pasti adalah dia wajib adanya oksigen. Jadi obligat itu harus ada, tapi kalau fakultatif tidak selalu ada. Intinya seperti itu. Ya. Anda pernah dengar bakteri Clostridium? Clostridium. Kalau Clostridium itu bakterinya sifatnya adalah anaerob dia. Dia tidak butuh oksigen. Kalau ada oksigen malah dia mati. Dan lagi apa? Tapi rata-rata itu yang anaerob itu adalah produk makanan-makanan yang seperti teh kotak atau yang berbentuk kemasan. Itu biasanya seperti itu. Yang kemasan-kemasan teh kotak. Makanya kalau ada makanan-makanan yang sifatnya kadaluarsa kan banyak itu ya. Kalau sifatnya udah kadaluarsa biasanya kan nggak boleh kalau kadaluarsa biasanya seperti apa? Tidak boleh. Dijemur, Pak. Tidak boleh Iya, dimakan. tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Karena kalau itu dikonsumsi ada yang namanya eh, eh, apa itu ya racunnya. Racun itu nanti bisa mengakibatkan pada saat terjadi respirasi pernapasan akan menyebabkan kematian. Itu. Jadi kalau Anda menemukan katakanlah kemasan makanan, ya, kemudian dari kemasan makanan tersebut itu sudah kadaluarsa, pasti akan mengembung. Itunya pasti akan mengembung. Apa sih kotaknya? Pasti akan mengembung. Nah, penggembungan itulah
akibat dari kerja daripada bakteri tersebut. Itu anaerob. Kemudian kalau yang fakultatif tadi kan bisa ya, bisa tidak ya. Jadi kalau fakultatif intinya bisa ya, bisa tidak. Kemudian kalau itu kalau itu ditumbuhkan dalam medan air, kalau itu bakterinya adalah bakteri anaerob, pasti dia akan di bawah. Letaknya akan di bawah. Maksudnya di bawah di bawah tabung reaksi. Di bawah tabung reaksi dia. Tabung reaksi kan ada, kalau cair kan ada permukaan atas, permukaan bawah. Ya kalau dia anaerob itu ada di bawah, paling bawah. Tapi kalau fakultatif itu letaknya bukan di permukaan tapi agak ke bawah sedikit. Jadi kalau dibuat persentase, kalau fakultatif mungkin sekitar 90%. Tapi kalau aerofil, mikroaerofil, mikro itu artinya apa? Mikro kan sedikit, kecil. Mikroaerofil, berarti dia butuh oksigen yang sangat kecil, dan itu biasanya di permukaan. Dan itu bisa diamati ketika nanti praktikum. Tingkat kekeruannya itu ada di atas, di tengah, atau di paling bawah. Jelas? Jelas, Pak. Hmm. Ini adalah beberapa macam bentuk, ya. Kalau bentuknya bulat, tinggal kita menyamakan aja kokus. Kalau batang basil, lalu spiral. Kalau satu namanya mono, ya. Dua di, ya. Jadi monokokus berarti bulat yang ada satu bulat saja. Kalau diplococcus berarti dua, kokus itu bulat. Kalau staphylococcus, kokus bulat, stabilo itu seperti anggur buahnya. Kalau bagaimana kalau bentuknya basil? Ya bentuknya basil, maka strep. Ya, stabilo bukan kokus, tapi stabilo basil. Kalau yang dua ya mungkin diplobasil. Yang satu monobasil. Jadi menyesuaikan bentuknya. Yang paling umum bentuk bakteri itu ada yang bentuknya bulat dan batang. Yang paling umum. Sedangkan bentuk yang spiral itu sangat-sangat jarang. Ya, sangat-sangat jarang bentuknya itu adalah spiral. Ya.
Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya memberikan contoh bakteri yang bentuknya basil. Tapi pada prinsipnya di dalam bakteri tersebut itu ada beberapa organela yang saya sebutkan ini tadi. Di bentuknya seperti ini, ya. Basil. Yang pertama, kalau Anda lihat, yang A itu apa? Yang A itu ditunjukkan apa kalau yang A? Di PP Fili. Oke, betul Fili. Fili. Fili kalau saat Anda SMA dikenal dengan apa? Fili. Fimbriae, Pak. Fimbriae. Bukan, kalau Vibriae kan nantinya itu berkaitan dengan famili atau gimana. Enggak. Fili, nama lain Fili pada saat Anda SMA. Rambut, Filus. ya bisa juga. Fili bisa disebut dengan filus juga bisa. Rambut getar juga bisa. Ya, itu Fili. Rambut getar, kalau saya rambut getar. Nah, Fili ini pada bakteri tidak selalu ada. Jadi tidak semua bakteri itu mempunyai Fili. Ya. Tapi ada sebagian yang punya Fili. Nah, Fili ini berfungsi untuk membantu pergerakan. Di samping membantu pergerakan, juga Fili ini sebagai alat hubungan pertukaran materi genetik pada saat bakteri ini kawin dalam tanda petik. Nah, kawinnya bakteri ini kita sebut sebagai konjugasi. Ya. Perkawinan pada bakteri ini disebut dengan konjugasi. Sehingga pada Fili ini nanti akan terjadi perlekatan. Fili. Terus yang B adalah apa B di situ? Mesosom. Mesosom. Mesosom itu bagian dari apa kalau Anda lihat di situ? Nah, bagian dari apa mesosom? Lihat gambar. Dinding sel, Pak. Apa? Dinding sel. Dicermati coba, dicermati. Membran sel, Pak. Iya, betul. Jadi bagian membran sel, bukan dinding sel ya. Jadi mesosom itu Kalian nggak foto ini kirim Abi. Lihat mixing.
Di atas dapur. Siapa yang di atas dapur? Ya, saya lagi bahwa mesosum itu bagian dari membran sel. Bagian membran sel yang mengalami perlekukan atau invaginasi itu disebut dengan mesosum. Ya, mesosum itu bagian dari membran sel. Terus yang C adalah Dinding sel, Pak. dinding sel, baru dinding sel. Ya, baru dinding sel. Ya, dinding selnya ini tadi terdiri dari apa? Dinding sel pada bakteri tadi terdiri dari apa? Bahan selulosa, Pak. Apa? Bahan selulosa. Bukan selulosa, salah. Tadi teman-teman, dinding sel pada bakteri adalah ayo apa masa lalinya? Peptidoglikan, Pak. Iya, peptidoglikan. Jangan lupa ya, dinding sel pada bakteri itu peptidoglikan. Kalau itu selulosa, hemiselulosa, itu lignin atau yang lain itu berarti bukan bakteri, tapi mungkin golongan jamur atau yeast itu. Ya, jadi harus dibedakan. Prokariot pasti peptidoglikan. Nah, fungsi dari dinding sel ini adalah akan melindungi organela yang ada di dalamnya. Jadi organela yang ada di dalamnya itu akan terlindungi. Di samping itu mempunyai peranan sebagai pembentuk sel. Jadi tanpa ada yang dinding sel dinding sel, maka sel itu biasanya bentuknya mudah berubah-ubah karena tidak ada struktur yang kuat. Tapi kalau di sini ada dinding sel, berarti memberi bentuk terhadap sel tersebut. Terus apa lagi? Di apa di Membran sel, Pak. Membran sel. Membran sel, Pak. Membran yes. sel. Ya, D itu membrannya, jangan lupa. Tadi mesosum bagian dari membran sel. Membran sel yang mengalami invaginasi disebut dengan apa Mesosum. tadi? Ya, mesosum. Jangan lupa itu penting banget. Ya, mesosum lah. Di sini setiap magnet itu ada membran sel. Dan membran sel di sini itu berfungsi sebagai alat transportasi.
Transportasi apa? Makanan tentunya, makanan dari bakteri tersebut. Semua faktor makanan, nutrisi itu pasti lewat bagian apa yang disebut dengan membran sel. Terus yang E, Nukleoid. ya nukleoid. Bedanya nukleoid sama nukleus itu apa? Nukleoid sama nukleus. Bedanya apa? Nukleoid. Nukleus. Kalau nukleoid itu miliknya sel prokariot, kalau nukleus yang eukariot, Pak. Kalau diulangi kalau nukleoid milik Kalau nukleoid punya prokariotik, kalau nukleus eukariot. nukleoid milik prokariotik dan nukleus milik eukariotik. Gitu ya. Iya, Pak. Benar Nah. apa enggak, Pak? Gini tak terang deh nanti. Jadi kalau nukleus tadi milik apa? Eukariot, Pak. Eukariot. Nama lain dari nukleus itu apa? Nama lain dari nukleus. Inti sel, Pak. Inti sel, betul. Inti selnya nukleus itu pada eukariot. Kalau Anda tahu amoeboid, berarti itu apa artinya? Amoeboid. Artinya tahu enggak? Spermatozoid. Itu artinya apa? Spermatozoid, amoeboid. Itu artinya apa? Itu kan ada akhiran itu. Kemudian di sini ada nukleoid. Berarti apa artinya? Salah nggak apa-apa, yuk jawab. Maksudnya tadi gimana, Pak? Jadi kan nukleus tadi apa? Inti kan? Iya. Nah, sekarang Anda pernah dengar amoeboid, spermatozoid. Arti kata itu apa? Seperti ini kan juga ada nukleoid. D itu artinya apa berarti? Sel, Pak. Bukan. Jadi kalau spermatozoid artinya sel sperma gitu. Amoeboid berarti artinya sel amoeboid gitu. Begitu atau bukan? Ayo yang lain. Ayo yang lain. Salah nggak apa-apa, kurang itu cuma untuk kurang tepat tadi.
Nyerah tidak. Kalau nyerah tak terang deh. Nyerah, Pak. Nyerah lah situ, nyerah kan langsung tak terang deh. Jadi kata-kata it di situ mirip. Amuboid, berarti geraknya seperti A. Spermatozoid, berarti geraknya seperti sperma. Nah, sekarang kalau ini nukleoid, berarti artinya Mirip Seperti seperti nukleus. iya, mirip seperti inti. Tapi kalau mirip itu inti tidak. Tidak, Pak. tidak, Pak. Tidak. Kebetulan hanya mirip. Maka disebut dengan nukleoid. Nah, betul. Sekarang betul lah. Sekarang benar. Ini mirip inti yang. Seperti kita ketahui bersama, dalam nukleoid ini juga ada informasi genetik. Kalau kita bicara tentang inti, pasti tidak lepas dengan yang ada di dalamnya, substansi yang ada di dalamnya, yaitu adalah DNA. Ya enggak? Iya, Pak. Kalau di DNA, di dalam inti, pasti di sana ada semacam nukleotida. DNA ada semacam nukleotida. Anda tahu nukleotida enggak? Ada semacam nukleotida. Ya, DNA tadi adalah materi genetik, substansi dasar untuk yang diturunkan. Ya, seperti kita ketahui bahwa DNA itu mengandung bahasa purin sama bahasa purin sama bahasa apa? Purin sama apa? Pirimidin. Ingat? Purin sama pirimidin. Karena ini materinya genetik yang nantinya akan diturunkan pada generasi berikutnya. Di perkawinan ini tadi yang kita sebut pada bakteri, perkawinan tadi disebut dengan apa? Kebanyakan Konjugasi, Pak. konjugasi, ya dari konjugasi. Nanti materi genetiknya ada di sini tadi. Karena ada susunan basa purin sama basa pirimidin, yang lain dan tidak bukan adalah adanya adenin, ya toh? Adanya guanin, timin dan apa? Adenin, guanin, timin dan Sitosin, Pak. sitosin, ya AGTS tadi. Jadi di sana pertukaran materi genetik ada di sana, AGTS banyak sekali di sana. Itu. Nah, DNA dengan seperti itu ya. Enak informasinya sudah sampai di sana. Seperti itu. Terus yang F apa? Yang F Makanan adalah cadangan. makanan cadangan. cadangan. Jadi tetap di dalam sel di situ itu ada semacam
makanan. Dan makanan ini difungsikan ketika apabila kondisi tidak memungkinkan, ya, makanan cadangan ini bisa digunakan. Itu kondisi ekstrim katakanlah, nggak ada makanan, baik di dalam tubuhnya dia ada makanan cadangan, sehingga bisa terbentuk. Ada lagi bakteri, kondisi lingkungan tidak memungkinkan, makanan cadangan ada, tapi ini hanya bakteri tertentu saja, maka akan membentuk suatu sistem pertahanan diri yang kita kenal sebagai endospora. Dan endospora ini hanya ada pada golongan bakteri, ya. Clostridium itu ada endosporanya, jadi benar-benar ada sporanya seperti itu. Terus yang G adalah apa tadi? Ribosom, Pak. Ribosom. Kalau ribosom mungkin Anda tidak lupa, ini sering keluar kalau mungkin soal-soal seperti itu. Ribosom untuk sintesa protein. Jadi nanti ada DNA, atau ada DNA, ya, ada DNA, replikasi, kemudian bisa sintesa protein. Nah, itu peranan dari ribosom. Terus ribosom ada kapsul, ya kan? Kapsul itu semacam jaket. Kalau kita gunakan semacam jaket. Jadi tidak semua bakteri itu mempunyai kapsul. Umumnya bakteri yang mempunyai kapsul adalah golongan bakteri gram negatif. Nah, yang berwarna negatif tadi berwarna apa gramnya? Merah. Kapsul. Dan kapsul ini ditandai mungkin secara tidak sadar. Anda pernah, terutama cewek atau cowok, tapi yang saya kan cewek, Anda pernah melihat nasi basi? Pernah, Pak. Benar. Apa yang menarik dari nasi basi? Tumbuh jamur. Oh, kalau nasi basi belum tentu jamur dulu. Nasi basi wis mambu biasanya langsung tumbuh jamur kan, enggak kan? Ya, enggak. Sebelum tumbuh jamur apa biasanya? Anda pernah pegang? Berlendir, Pak. Iya, betul sekali. Berlendir. Ya. Ciri khas dari suatu bakteri yang berlendir pasti dia mempunyai kapsul. Ya, lendir itulah yang semacam kapsul karena hasil seleksi tadi. Sekali lagi, kapsul ini tidak selalu ada ditemui oleh bakteri. Terus yang terakhir adalah flagel, betul. Flagel itu bagian dari Alat gerak dari sel bakteri. ya, itu bagian dari apa? Bagian dari dinding sel atau membran sel?
membran, Pak. Iya, jadi ingat membran sel itu ada yang nanti bersinergis dengan mesosom, ada juga yang berhubungan dengan flagel. Tuh. Flagel itu panjangnya hampir 2 kali lipat dari bentuk bakteri itu sendiri. Ya. Dan itu berfungsi untuk sebagai alat gerak. Jadi ada flagel, makin panjang flagelnya, otomatis gerakannya juga makin cepat. Itu flagel. Dan flagel itu juga tidak dipunyai oleh semua bakteri. Jadi kapsul, villi, flagel itu tidak semua mempunyai. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan tidak mengenai bakteri, Kalau anatomi dari saya bakteri, sudah cukup, Pak. Mungkin teman-teman, Pak. fungsi-fungsinya masing-masing bagian. Silakan bertanya sebelum saya tutup. Kalau dari saya belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada saya tutup. Iya, tolong yang kesulitan absen dihadapi ke saya ya. Oh ya baik, Pak. Pak mau izin Oh, bertanya. Untuk ya, PPT apakah boleh di-share sekarang, Pak? oh, boleh nanti tetap saya berikan itu, pasti saya berikan ya. Oh Kalau iya. saya diingatkan ada, pasti saya Iya. berikan. Ya, itu ya, tak Lalu, tunggu ya. iya Gimana? Pak. Kalau Apalagi? kan mungkin dari beberapa teman-teman tuh menyampaikan Pak kalau semisal Bapak berkenan nggak kalau semisal nanti saya sama Kormat yang lainnya untuk mencarikan kelas pengganti tapi kelasnya di bawah. Oh, bisa. Biar Nanti misalnya, itu Pak, biar kita bisa ketemu Pak. Iya, betul, boleh. Kelas di bawah ya. Paling tidak kita Iya. harus ketemu meskipun sekali, tapi kondisi saya kan lihat untuk jalan di sampai lantai 2 lantai 3 kan tidak karena saya sakit sakit jalannya belum bisa stabil. Kalau nganu boleh saja seperti itu. Silakan. Paling tidak 1 kali, 2 kali kita bisa ketemu boleh. Saya malah senang seperti itu. Oh iya. Dengan saya sampaikan ke Kormat yang lainnya untuk mencari kelas pengganti di bawah ya, Pak? Iya, boleh. Seperti itu. Terima kasih Pak Wijaya. Oke, sami-sami. Begitu ya. Yuk, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ya, sama-sama.
Login. Siniok. Makan, lapar. Makan Iya, mie, Bang. Cap. Oh iya Ayo, Pak, ah, maaf. di Yang atas tidur dapur, tidur Nay. aja. Ah, Naila udah turun dari di atas dapur belum? ah. Kevin tidur mah tidur aja Kevin. Makan mie campur kerupuk. Asu. Masih di record eh. Ayo Vinola, Siska bangun. Bangun Vinola, Siska. Bangun. Ikutan lagi kau. Sahur. Ayo. Ayo Siska bangun Siska. Vinola Siska bangun. Udah beres. Woi, Siskoy. Kerupuk. Bacot. Ayo bangun Siska, Vinola, Mama. Bisa nggak? Kenapa goblok? Apa? Ayo, Kan masih ngobrol. kan. Siska, Siska nggak ini, Siska nggak apa. tekan Nggak keluar. Suruh bangun. Siska bangun udah beres Siska. Ya Allah. Ya Waktu Allah, habis. Rafa. Makan kerupuk campur mie. Masuk. Bacot. Bangun. Sis, sleep call lah kalian berdua anjing.